Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam channel saya. Kali ini saya ingin membahas tugas saya di Latsar CPNS tahun 2021. Tugas tentang implementasi nilai-nilai dasar PNS di agenda yang kedua. Kita tahu bahwa ada 5 nilai-nilai dasar PNS. Biasa disingkat dengan aneka. A yang pertama adalah akuntabilitas, N-nya adalah nasionalisme, E-nya adalah etika publik, K selanjutnya adalah komitmen mutu, dan A yang kedua adalah anti korupsi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indah Purwanti, jabatan saya analis perencanaan dan kerjasama, unit kerjanya di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Saya kali ini ingin membahas implementasi salah satu nilai-nilai dasar PNS, di mana yang ingin saya bahas kali ini adalah implementasi nasionalisme di kehidupan sehari-hari, khususnya Pancasila. Bagaimana sih cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari? Kita tahu bahwa Pancasila ini adalah ideologi negara atau bisa disebut sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila sendiri memiliki 5 sila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau misalnya kita menerapkan 5 sila ini di kehidupan sehari-hari, tentunya kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik, yang mana Pancasila merupakan salah satu paket komplit gitu ya. Dimulai dari yang tertinggi dulu, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini di sila pertama itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan kita. Nah, implementasinya di kehidupan sehari-hari gimana? Kita bisa mengimplementasikannya dengan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan juga agama kita masing-masing. Diharapkan dengan beribadah ini itu kita memiliki nilai-nilai yang lebih baik atau menjadi seseorang yang lebih baik, di mana dalam setiap ajaran agama kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang jujur. Selain itu juga toleransi atau hormat kepada orang lain. Ada juga nilai-nilai sabar, terus berjiwa besar seperti itu. Dan tak lupa di sini kita juga menyadari bahwa Indonesia itu ternyata memiliki banyak sekali agama. Lebih tepatnya ada 6 agama yang diakui oleh negara dan banyak sekali kepercayaan yang ada di Indonesia. Di sini kita juga belajar untuk tidak memaksakan agama yang kita percayai atau agama yang kita anut kepada orang lain yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mengimplementasikannya? Yang pertama adalah kita bisa berlaku adil dan juga beradab. Maksudnya apa? Kita berlaku adil kepada siapapun, tidak memandang ras, jabatan, atau golongan tertentu. Selain itu, kita juga harus menjadi manusia yang beradab, di mana kita
memiliki rasa toleransi yang tinggi, terus kita juga memiliki sopan santun yang baik, dan kita juga bisa mengimplementasikannya dengan saling tolong menolong kepada orang lain. Lanjut ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Temanya sudah jelas, persatuan. Kenapa persatuan? Kita tahu teman-teman bahwa Indonesia ini merupakan negara yang besar, bukan hanya besar luasan letak geografisnya, tapi juga keanekaragaman budayanya. Di Indonesia aja sudah memiliki 6 agama yang berbeda, belum kepercayaan-kepercayaan lainnya, dan juga banyak sekali suku atau budaya yang ada di Indonesia. Tentunya itu bisa saja menimbulkan konflik. Nah, salah satu tugas kita adalah menjaga itu agar tetap rukun dan damai. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Kita tahu bahwa di Indonesia itu memiliki bahasa yang pemersatu dari Sabang sampai Merauke, yaitu bahasa Indonesia. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengimplementasikan persatuan Indonesia ini. Salah satunya adalah dengan memakai bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, kita juga wajib menjaga keutuhan bangsa lewat hal-hal yang kita jaga. Misalnya kita belajar untuk menghindari menyebarkan info-info hoax gitu. Kita tahu saat ini kita berada di eranya digital. Semua informasi bisa masuk atau bisa kita terima dengan gampang. Dan banyak juga informasi-informasi yang ternyata kebenarannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga salah satu implementasi kita dalam menjalani kehidupan di era digital kali ini, karena dengan tidak menyebarkan hoax atau membuat hoax, kita sedang menjaga keutuhan bangsa agar tidak terpecah belahnya masyarakat Indonesia. Tidak jarang penyebaran hoax yang tidak benar itu akan memecah belah bangsa Indonesia. Contohnya saja saat pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Kita tahu sama-sama bahwa banyak sekali hoax-hoax yang beredar untuk masing-masing calon gitu ya, dan di situ kita dituntut untuk memilah dan memilih informasi mana yang memang benar, informasi mana yang memang hoax. Jadi untuk menjaga keutuhan bangsa, seperti itu. Lanjut ke sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini jelas bahwa kita dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Selain itu, ada kata permusyawaratan, artinya kita dituntut untuk bisa menerima dan mendengar pendapat orang lain di waktu-waktu tertentu. Contohnya ketika ada rapat di kantor, kita harus bisa legowo gitu ya, mendengar pendapat orang lain. Selain itu, kita juga harus bisa menaati aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terus kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan kepada kita. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini jelas bahwa keadilan itu adalah hak, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang golongan, dan tidak memandang hal-hal tertentu lah. Kita sebagai rakyat Indonesia itu sama. Artinya kalau diimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang CPNS atau PNS nantinya, yang mana kita akan melayani masyarakat, kita tidak boleh membeda-bedakan. Misal
Apabila si A ingin mengurus berkas, oh ternyata dia anaknya orang kaya gitu ya, atau misalnya A ini anaknya pejabat penting, lalu berkasnya kita dahulukan, padahal ada si B nih yang sudah mengantri dengan lama, dan karena berhubung dia anak pejabat, jadi kita mendahulukan antrean seperti itu. Selain itu kita juga wajib untuk berlaku adil, tidak hanya dalam pelayanan tetapi juga misalnya tolong menolong gitu ya. Kita tidak pilih-pilih lah dalam menolong teman-teman kita atau masyarakat di luar sana, seperti itu. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi nilai-nilai dasar nasionalisme, terutama Pancasila. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.